Halo sahabat YouTube, senang bisa menyapa Anda semuanya. Pada video ini, saya akan mengajak kita untuk memanfaatkan bahan dapur yang ada di sekitar kita dengan seoptimal mungkin untuk kesuburan tanaman, khususnya supaya kita lebih hemat biaya karena tidak perlu membeli pupuk buatan yang harganya mahal. Jadi, bahan dapur apa saja yang dapat digunakan untuk kesuburan tanaman? Ada 3 bahan dapur yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu micin atau MSG, yang kedua garam, yang ketiga air cucian beras. Yang pertama, micin atau MSG. Apa ya micin bisa menyuburkan tanaman? Benar, micin memang bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman. Tentu Anda heran bukan, mengapa micin yang biasanya digunakan untuk menyedapkan makanan justru bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Unsur hara tanaman terdiri dari unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan sulfur, dan unsur hara mikro, yaitu kalsium, boron, Fe, Zn, Cl, Cu, Mo, dan lain-lain. Salah satu unsur hara makro yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman adalah unsur kalium atau K. Kalium diketahui memiliki manfaat untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, mengatur pembukaan dan penutupan stomata, meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Lalu apa hubungannya dengan micin? Menurut penelitian, unsur Na ternyata memiliki fungsi sebagai alternatif kalium bagi tanaman. Jadi di sini fungsi Na hampir sama dengan kalium. Seperti yang kita ketahui, kandungan utama micin adalah natrium benzoat. Oleh karena itu, micin dapat menyuburkan tanaman. Jenis tanaman apakah yang bisa diberi micin? Hampir semua jenis tanaman akan memiliki respon yang baik terhadap pemberian micin, yaitu ditandai dengan menghijaunya daun tanaman. Tapi kita perlu cermati bahwa meskipun micin bisa sangat bermanfaat bagi tanaman, namun ukuran micin yang kecil dan sedikit tersebut membuatnya ideal hanya untuk tanaman kecil seperti tanaman sayuran dan tanaman hias. Bagaimanakah cara menggunakan micin sebagai pupuk? Micin sangat mudah larut dalam air. Jadi, untuk digunakan sebagai pupuk, micin harus dilarutkan terlebih dahulu. Berapakah takaran idealnya? Takaran ideal micin sekitar 5-6 gram per liter untuk disiramkan ke tanaman. Tapi karena ini untuk satu tanaman, kita gunakan 50-100 cc air bersih, dan micinnya digunakan sekiranya seperti ini. 1 sendok teh masukkan ke dalam air, lalu itu kita aduk sampai micinnya larut dalam air. Micinnya larut, kita siramkan di bawah perakaran. Siramkan di bagian seperti ini. Bahan dapur yang kedua yaitu garam. Banyak petani dan penggemar tanaman organik beralih ke garam dapur sebagai pupuk tanaman mereka. Di Kalimantan Barat sendiri, petani jeruk menggunakan air garam untuk pupuk mereka, dan jeruk tersebut menghasilkan buah dengan rasa yang lebih manis daripada biasanya. Oleh sebab itu, apa ya manfaat garam untuk tanaman? 1. Membantu penetralan tanah masam dan alkalis sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara langsung. 2. Garam memiliki kandungan unsur natrium dan klor atau Cl yang dapat mengganti unsur K dalam tanah. 3. NaCl dalam garam merupakan unsur kimiawi yang dapat perkaya kehadiran mikroorganisme tanah seperti cacing, bakteri, dan lain-lain, sehingga tanah pertanian lebih subur. Yang keempat, NaCl juga dapat menghindari kekurangan air saat musim kemarau dengan cara mempertahankan kandungan air dalam tanah. 5. Memperkuat daya tahan tumbuhan hijau karena mengandung senyawa ionik. Dan masih banyak lagi manfaat garam untuk tanaman.
Bagaimana cara mengaplikasikan garam ke tanaman? Untuk kita siramkan ke tanaman, untuk 1 liter air bersih digunakan 1 sendok teh garam, masukkan dalam air kira-kira 1 liter ya. Terus kita aduk sampai dia larut. Setelah larut, kita siramkan ke tanaman. Pengaplikasiannya bisa langsung disiramkan ke perakaran tanaman. Di tanaman jambu, pohon sudah besar, kita bisa memberikan semua yang 1 liter ini untuk 1 tanaman karena pohonnya sudah besar. Komposisi air beras yaitu 90% karbohidrat yang berupa pati, mengandung vitamin, mineral, dan protein. 80% protein beras disebut protein glutein. Beberapa literatur mengatakan bahwa air beras mengandung 100% karbohidrat dalam jumlah tinggi, akan membentuk proses terbentuknya hormon tumbuh berupa auksin, giberelin, dan alanin. Ketiga jenis hormon tersebut bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkut makanan ke sel-sel terpenting, daun, dan batang. Oleh karena itu, air cucian beras ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk kesuburan tanaman. Bagaimanakah cara mengaplikasikan air cucian beras ini ke tanaman? Dengan cara tampung air cucian beras ke dalam wadah, diamkan selama 1-2 menit. Sesudah itu, siramkan air cucian beras tersebut ke tanah atau ke perakaran tanaman. Perlu diperhatikan, siraman air beras hendaknya tidak mengenai daun atau bunga dari tanaman. Walaupun tidak berbahaya, airnya akan meninggalkan bercak-bercak putih yang merusak keindahan tanaman. Sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan dukung channel YouTube saya. God bless you and thank you.